Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus bersyukur Engkau baik bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau Allah yang kami muliakan, yang kami sembah, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang berdaulat atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau baik bagi kami. Tangan Tuhan terus senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau ada selalu memimpin, menyertai setiap kehidupan kami, langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biar firman-Mu mengajar kami, berikan kami pengertian Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu kami diperbaharui, lewat firman-Mu kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan saat kita mengaku dosa.
pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai 25. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 64 sampai 66. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yesaya 43 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Renungan hari ini yang berangkat dari Yesaya 43 ayat 14 sampai 25 dengan judul Saat Kita Mengaku Dosa kepada Tuhan. Untuk melaksanakan renungan hari ini terdapat beberapa topik yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, Tuhan penebus orang Israel dalam ayat 14. Penebusan dilakukan terhadap generasi yang telah terputus untuk menghindari krisis pangan global yang berkepanjangan. Elimelek dan Naomi warga Yerusalem hijrah ke tanah Moab bersama kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilion menikah dengan Orpa di sana. Setelah tinggal beberapa lama di sana, Elimelek meninggal. Beberapa waktu kemudian, Mahlon dan Kilion meninggal sebelum mendapat keturunan. Setelah Elimelek dan kedua anaknya meninggal, generasi dari keluarga ini telah terputus. Dalam keadaan seperti itu, Naomi dan Rut menantunya kembali ke Betlehem. Di Betlehem terdapat saudara-saudara serumpum dari Elimelek almarhum yang dapat melakukan tindakan penebusan. Di antaranya adalah Boas. Berdasarkan prosedur yang berlaku, Boas membeli semua properti yang ditinggalkan Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Boas menikah dengan Rut. Dengan cara demikianlah Boas bertindak selaku penebus bagi keluarga Elimelek untuk melanjutkan generasi dari keluarga Elimelek. Apa yang ingin disampaikan dalam hal ini? Setelah jatuh ke dalam dosa, semua manusia tidak memiliki harapan untuk memperoleh hidup yang kekal. Semua manusia telah terjerumus pada kematian yang kelam selamanya. Dalam keadaan seperti itulah, Yesus Kristus melakukan penebusan. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengampuni dosa setiap manusia yang percaya kepadanya. Demikianlah Yesus Kristus bertindak sebagai penebus bagi setiap orang percaya untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua, sorak-sorak orang Kasdim akan menjadi keluh kesah dalam ayat 14. Siapa yang dimaksudkan dengan orang Kasdim dalam ayat ini? Orang Kasdim yang dimaksudkan ialah penduduk Babel atau Babilonia, para elit politiknya, penguasanya, dan militernya. Orang Kasdim adalah simbol penindasan umat Tuhan yang telah menawan orang-orang Yehuda, menyangkut mereka, dan membuangnya ke Babel. Hal itu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk Israel supaya semakin sesuai dengan kehendaknya. Akan tiba saatnya nanti, sorak-sorai mereka akan berubah menjadi kesedihan ketika Tuhan mengalahkan kekuatan mereka sekaligus untuk mengembalikan umatnya ke Yerusalem. Tuhan tidak akan membiarkan penguasa duniawi untuk mengendalikan orang-orang percaya kepadanya terus-menerus. Tuhan akan menunjukkan pembelaannya menurut waktu yang Ia tetapkan berdasarkan kasih, kuasa, dan keadilannya. Lalu yang ketiga, Tuhan telah membuat jalan melalui laut dalam ayat 16. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan, bangsa Mesir dan tentaranya mengejar mereka kembali. Mereka ingin mengembalikan orang Israel ke Mesir sebagai budak, sementara di depan mereka ada lautan. Mereka berada pada posisi terjepit. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke atas laut. Maka laut itu pun terbelah menjadi dua. Di belakang mereka telah terdapat orang Mesir, kiri dan kanan mereka terdapat dinding, yaitu air lautan. Ke arah ke depan telah terbuka jalan untuk mereka lalui ke seberang. Setelah semua orang Israel menyeberangi lautan tersebut, orang-orang Mesir yang terdapat di belakang mereka tenggelam di tengah laut karena dinding air telah menyatu kembali. Inilah jalan laut yang telah dipersiapkan Tuhan bagi umatnya untuk membebaskan mereka dari penguasa dunia yang lalim.
Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi setiap orang yang dikehendakinya untuk memperoleh keselamatan daripadanya. Ia patut dipercaya setulus hati di sepanjang kehidupan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati akan memperoleh kasih karunia seturut dengan kehendaknya. Lalu yang keempat, Tuhan menyuruh kereta kuda untuk berperang dalam ayat 17. Dalam Keluaran 16 ayat 6-7, Firaun mempersiapkan rakyatnya mengambil 600 kereta pilihan dan perwiranya untuk mengejar orang Israel ke padang gurun yang telah sekian lama meninggalkan Mesir. Tuhan mengizinkan pengkondisian Firaun untuk menyatakan kuasanya kepada Mesir yang lalim. Tuhan mengizinkan kekerasan hati Firaun untuk memasuki kehancuran karena kelaliman pemimpin dan masyarakatnya. Lalu yang kelima, membuat tentara tidak bisa bangkit dalam ayat 17. Tentara terkuat di dunia ini sekalipun tidak akan berdaya jika berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tidak akan membiarkan kezaliman untuk memperdaya umatnya. Tentara tidak akan bangkit lagi selamanya jika berhadapan dengan tentara Tuhan. Tuhan seolah membiarkan orang congkak, orang yang tinggi hati, dan zalim berkuasa di muka bumi. Tetapi karena sifat dan karakter Tuhan tidak akan membiarkannya terus-menerus. Terang Tuhan akan menghalau kegelapan dari pikiran, hati, dan tindakan orang-orang yang melakukan kejahatan. Lalu yang keenam, keajaiban yang dilakukan untuk memberitahukan kemasyhuran Tuhan bagi umatnya dalam ayat 21. Seperti dimuat dalam Alkitab, seringkali Allah bertindak terhadap seseorang atau kepada sekelompok orang dan atau kepada masyarakat tertentu dengan tujuan supaya mereka mengetahui bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dalam hal ini, Tuhan ingin memberikan kesaksian dirinya kepada bangsa-bangsa yang diharapkannya berubah dari tingkah lakunya yang kurang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Bagaimana saat kita mengaku dosa ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang terus ada di dalam hati kami. Engkau yang selalu melindungi kami di setiap kehidupan kami ya Bapa. Biarlah jalan kami, hidup kami semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.